Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat kaldu ayam bubuk rumahan. Jadi ceritanya kan kapan hari itu bikin voting. Lalu sesuai hasilnya itu lebih banyak yang memilih kaldu bubuk daripada resep rujak. So kali ini saya tepatin janjinya ya, yaitu membuat kaldu ayam bubuk rumahan. Yang ini pastinya lebih sehat karena tidak mengandung bahan pengawet dan bebas MSG. Tentunya juga aman banget buat empasi dedek bayi ya. Selain itu juga rasanya mantap, aroma ayamnya juga berasa, cocok banget buat penyedap alami aneka masakan yang kita buat. Oke, I guess that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita siapkan bahan utamanya dulu, yaitu 300 gram file dada ayam, 50 gram kulit ayam, 100 gram wortel atau sekitar 1 buah wortel ukuran sedang, 100 gram atau sekitar 1 bawang bombay ukuran sedang, 25 siung bawang putih, 1 batang daun bawang. Nah, semua bahan ini kita potong-potong. Selanjutnya cacah kasar lagi agar teksturnya lebih kecil. Dan ini seperti biasa saya menggunakan food chopper andalan dari Mitotchiba. Oke, masukkan. Lalu tekan chopper beberapa kali hingga bahan menjadi agak lembut. Seperti ini nih hasilnya. Dan jika tidak ada chopper juga bahannya ini bisa kita cacah manual menggunakan pisau tajam. Selanjutnya, sangrai di atas wajan anti lengket atau teflon tanpa menggunakan minyak sambil terus diaduk. Fungsi penyangraian ini adalah untuk menghilangkan kandungan air. Lalu, tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Dan jika untuk empasi bayi, komposisi gula pasir ini bisa dikurangi atau tidak memakai gula pasir sama sekali. Setengah sendok teh merica bubuk sesuai selera. Lalu 1-2 sendok makan garam sesuai selera. Dan seperti gula tadi, yang ini juga kalau dibuat untuk empasi bayi, takarannya itu bisa dikurangi lagi atau tidak menggunakan sama sekali. Terus diaduk hingga kandungan air asat. Kalau capek ngaduk, bisa minta tolong suami ya. By the way, sudah 2 bulan ini kami itu masaknya cuma di teras belakang ya guys. Tuh lihat, tempatnya berantakan banget karena emang selama ini bagian dapur rumah kami itu lagi direnov. Nah kan, masih kacau balau begini ya kondisinya. Jadi 3-4 bulan ke depan ya kita itu masaknya di dapur darurat. Minta doanya saja deh. Semoga proses renovnya berjalan lancar, dananya juga lancar, cepat beres dan cepat selesai semuanya, sehingga kami bisa lebih semangat lagi untuk membagikan tutorial resep lainnya. Oke, balik lagi ke bahan yang kita sangrai. Nah, ini dia, setelah air asat, matikan kompor. Tahap selanjutnya yaitu waktunya pengeringan. Untuk mengeringkan bumbu, ini saya menggunakan oven listrik dari Mitotchiba ya. Oke, ratakan semua bahan di loyang. Lalu panggang dengan api atas bawah di suhu sedang sekitar 170-175 derajat Celcius hingga bahan kering. Nah, agar tidak gosong, sesekali itu diaduk seperti ini ya.
Setelah bumbu kering begini atau agak kering juga boleh, selanjutnya haluskan dengan blender bumbu atau chopper seperti ini. Nah, ini kita keringkan lagi dengan cara dipanggang seperti tadi ya. Dengan begitu, tekstur bumbu bisa benar-benar kering. Panggang dengan suhu rendah sekitar 140 sampai 150 derajat Celcius dengan api atas bawah agar tidak gosong. Jika dirasa sudah cukup kering, angkat. Lalu terakhir, blender lagi supaya lebih halus. Dan jika belum ada chopper atau blender, kita bisa menghaluskannya secara manual dengan menggunakan ulekan batu. Nah, ini juga menggunakan chopper itu nggak semuanya bisa sampai lembut banget ya. Jadi saya pisahkan dengan cara disaring, lalu yang masih kasar begini saya ulek manual menggunakan ulekan batu. Jadi ya lumayan juga ya prosesnya. Cuma hasilnya itu mantap dan gurih, jadi ya puas banget nyobain resep yang satu ini. Oke, selesai. Bumbu kaldu bubuk rumahan siap digunakan untuk penyedap aneka masakan. Simpan di wadah kedap udara agar bisa tahan lama. Dan jika disimpan dalam keadaan tertutup rapat begini, itu bisa tahan awet sampai 3 bulan ya. Pastikan saat mengambilnya itu selalu menggunakan sendok yang bersih dan kering. Dengan begitu bubuk kaldu tidak rawan terkontaminasi. And by the way, bumbu kaldu bubuk ini adalah inspirasi dari resepnya Bunda Daru. Cuma dengan tidak mengurangi rasa hormat, bahan-bahannya itu sedikit saya modif sesuai selera ya. Kayak komposisi garam yang sudah saya kurangi, lalu bawang bombay yang saya tambah sedikit. So, kalian juga boleh banget ya membuat resep ini sesuai selera pribadi. Tuh, sudah banyak banget yang trial dan berhasil. Cantik-cantik kan ya? Selain itu juga ada Tasty yang membuat bumbu ini cukup menggunakan happy coil ya guys. Jadi dipanggangnya itu bisa menggunakan telepon. Jadi dipanggangnya itu juga bisa cukup menggunakan teflon. So, walau nggak menggunakan oven juga bisa ya. Terus ada juga yang cuma disangrai dan cuma di blender biasa. Jadi tidak menggunakan blender yang spesial buat bumbu, tapi ternyata hasilnya juga lumayan bagus ya. Intinya sih untuk perlengkapan dan alatnya itu bisa disesuaikan dengan alat-alat yang kita punya. Ovennya itu bisa diganti dengan teknik sangrai, lalu blender bumbu atau chopper itu bisa diganti dengan ulekan batu atau blender biasa. Jadi emang ada banyak jalan menuju Roma. Oh my god, I almost forget to say, hampir kelupaan ya. Buat Bunda Daru yang sudah berbaik hati membagikan resep ini, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat, lancar dan berkah semua urusannya. Amin. Oke, demikian tadi cara membuat kaldu ayam bubuk rumahan ala The Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.